La tufrihka at-ta'ah. Jangan kamu merasa GR karena taatmu, merasa soleh karena taatmu. Karena taat itu ada muncul, barazat minka, muncul dari dirimu. Tapi kamu boleh bahagia karena Allah mengizinkan ketaatan itu ada pada dirimu. Lisan kita pernah nyakitin orang gak? Ya, lisan kita pernah ngomong jorok gak? Sekarang Allah izinkan membaca Quran, maka kita girang membaca Al-Quran karena Allah izinkan lidah yang hina ini membaca nama-namanya. Kalbu kita penuh dengan kebencian, iri, dengki, lalai kepada Allah. Lalu sekarang Allah izinkan untuk menerima ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu ma'rifat, mengenalnya, mengenal diri kita sehingga mengenalnya. Maka kita bahagia bukan karena kita ikut suatu thariqah. Nama thariqah itu juga hijab. Kita bahagia bukan karena kita bermazhab, bermanhaj, manhaj Ahlus Sunnah, mazhab Syafi'i, thariqah Ghazali, enggak. Tapi karena Allah izinkan kalbu yang hina ini, yang sudah banyak nodanya ini, diizinkan mendapatkan nurnya. Itu yang membuat saya sering nangis kalau baca Al-Quran. Ya Allah, Engkau izinkan lisanku yang kotor ini baca ayatmu yang sangat mulia. Al-Quran yang bukanlah makhluk, dia sangat suci. Allah izinkan memantul cahayanya di lidah saya yang kotor ini. Dan Allah mengatakan yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapapun dia kehendaki. Kitab yang kita baca ini kitab hikmah. Kita berharap semoga hikmah itu pantas untuk kita terima meskipun kita nggak pantas menjadi ahli hikmah. Amin rabbal alamin. Jadi bolehkah bahagia dengan taat, dengan salat tahajud, dengan zikir, salat? Boleh, tapi karena memandangnya dari Allah, bukan karena memandangnya saya yang berbuat. Kenapa ada ayat fawailul lil musallin? Celaka bagi orang yang musallin. Musallin itu artinya orang yang merasa dirinya yang sholat, dirinya yang soleh. Sedangkan di Quran kalimatnya selalu aqimus shalah, dirikanlah sholat. Yuqimunas shalah, berusahalah engkau menyempurnakan sholatmu. Maka kata aqama yuqimu kalau terjemahan biasa mendirikan, tapi ini terjemahan ilmu ruhani. Aqama itu artinya usaha menyempurnakan. Maka semua orang yang muqimus shalah merasa sholatnya tidak sempurna. Maka tidak ada mereka yang musallin yang merasa soleh dengan sholatnya. Inilah yang dipuji di awal-awal surah Al-Baqarah yang disebut hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang percaya kepada Allah, kepada yang gaib, dan mereka berusaha menyempurnakan sholat, tapi mereka tidak pernah merasa sempurna sholatnya. Itulah makna yuqimunas shalah. Itu sebabnya kenapa dianjurkan setelah assalamualaikum istighfar lagi. Padahal setiap sholat itu digugurkan dosa seperti orang mandi 5 kali sehari. Tapi kenapa kita masih istighfar? Supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kolbu kita yang GR tadi, yang merasa sujud. Ya, kalau saya manggil beliau ini udah Deri. Kalau beliau ini nggak nyari-nyari kaki. Ada juga yang nyari-nyari kaki. Ya maaf ya, bukan nyentil siapa, nyentil ente. Jangan kita terganggu. Misalnya kita dicari-cari kaki, wah ini manhajnya beda mana nih. Nih, akhirnya dalam sholat dia berdebat. Dalam sholat dia berdebat dengan orang di sampingnya. Kalau nggak seneng merem aja. Ya, pernah diinjak. Ini korban juga ya. Masya Allah, di masjid antum lah. Tega sekali ya. Ini korban juga. Doa orang dizalimi makbul. Ente bersyukur dari diinjak. Kalau orang itu diinjak ente. Antum yang injak. Oh, itu lagi sholat marah ya. Ya, kalau ingin mencari kaki sebelum takbir, kalau ingin menilai soft orang sebelum takbir, setelah takbir hanya Allah lah yang besar. Ilmu kita kecil, bahkan soft kita semuanya kecil. Jadi jangan mandang diri lagi, ya. Pandanglah Allah yang memandang. Al-ihsan anta abudullah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau memandang Allah seakan-akan engkau memandang Allah.